Gentarkan dunia. Tiba-tiba Prancis menawarkan jet Rafale ke Peru, bukannya kepada negara Indonesia? Perusahaan kedirgantaraan Prancis, Dassault Aviation, dilaporkan telah menawarkan jet tempur Rafale kepada Peru sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat Angkatan Udara negara Amerika Selatan tersebut. Namun, kesepakatan ini tidak datang tanpa tantangan, karena pemerintah Peru telah menetapkan serangkaian persyaratan ketat yang harus dipenuhi sebelum pembelian ini bisa dilakukan. Salah satu syarat utama yang diajukan oleh Peru adalah kemampuan transfer teknologi. Pemerintah Peru ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pesawat tempur yang canggih tetapi juga mendapatkan akses ke teknologi dan pengetahuan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan pesawat tempur tersebut secara mandiri. Hal ini merupakan langkah strategis bagi Peru untuk memperkuat industri pertahanannya sendiri di masa depan. Selain itu, Peru juga menuntut jaminan terkait dukungan logistik dan pemeliharaan jangka panjang untuk Rafale, yang mencakup pelatihan pilot dan teknisi. Dengan tingginya biaya pengoperasian pesawat tempur generasi terbaru, Peru menginginkan komitmen Dassault Aviation untuk menyediakan infrastruktur yang memadai di dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada layanan luar negeri. Tak hanya itu, masalah pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Peru menginginkan opsi pembiayaan yang fleksibel mengingat anggaran pertahanannya yang terbatas. Dassault Aviation mungkin perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional atau pemerintah Prancis untuk menyusun skema pembayaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika Dassault Aviation berhasil memenuhi persyaratan ini, Rafale bisa menjadi pilihan utama bagi Peru untuk memperbarui armada tempurnya, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan antara kedua negara. Namun, kompetisi dengan produsen pesawat tempur lain dan tantangan internal yang harus dihadapi Dassault Aviation menjadikan proses ini tidak mudah. Situasi ini akan menjadi penentu apakah Rafale mampu menembus pasar Amerika Selatan, yang hingga kini didominasi oleh pesawat tempur buatan Amerika Serikat dan Rusia. Selain tantangan teknis dan finansial, ada juga pertimbangan geopolitik yang mempengaruhi negosiasi antara Dassault Aviation dan pemerintah Peru. Amerika Serikat, yang selama ini memiliki pengaruh kuat di kawasan Amerika Latin, mungkin melihat kesepakatan Rafale sebagai ancaman terhadap dominasi penjualan peralatan militernya di wilayah tersebut. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan diplomatik atau bahkan tekanan terhadap Peru untuk memilih produk dari perusahaan Amerika, seperti Lockheed Martin dengan jet tempur F-16 atau F-35. Peru juga mempertimbangkan opsi lain dari negara-negara seperti Rusia dan Cina, yang menawarkan pesawat tempur dengan harga lebih kompetitif namun mungkin tidak dilengkapi dengan teknologi secanggih Rafale. Namun, ketertarikan Peru terhadap Rafale menunjukkan bahwa mereka ingin memperkuat kemampuan militernya dengan jet tempur berteknologi mutakhir yang telah terbukti di berbagai medan perang. Jet tempur Rafale sendiri telah teruji dalam berbagai operasi militer, termasuk di Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana pesawat ini menunjukkan performa luar biasa dalam misi udara ke udara dan udara ke darat. Dengan kemampuan multirole, Rafale menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh Peru untuk menghadapi ancaman potensial, baik di darat maupun di laut. Selain itu, kemampuan stealth, kecepatan, dan avionik canggihnya menjadikan Rafale salah satu pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. Namun, sebelum kesepakatan ini bisa terwujud, Dassault Aviation harus mampu bersaing dengan tawaran dari negara-negara lain dan mematuhi berbagai syarat yang ditetapkan oleh Peru. Langkah ini juga akan menjadi ujian bagi Dassault Aviation dalam menghadapi tantangan di pasar internasional, terutama di wilayah yang belum menjadi fokus utama perusahaan selama ini. Dengan demikian, nasib penawaran Rafale ke Peru masih bergantung pada kemampuan Dassault Aviation dalam menavigasi kompleksitas persyaratan ketat yang diajukan oleh pemerintah Peru. Jika berhasil, ini akan membuka peluang baru bagi Rafale di kawasan Amerika Latin, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan antara Peru dan Prancis di masa depan. Sementara itu, perkembangan ini juga memicu diskusi lebih lanjut mengenai strategi pertahanan jangka panjang Peru. Dengan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan Amerika Latin dan ancaman dari kelompok teroris serta negara-negara yang memiliki kekuatan militer signifikan, seperti Venezuela, Peru harus mempertimbangkan kekuatan militernya dalam menghadapi potensi ancaman regional. Peningkatan kemampuan tempur, termasuk melalui akuisisi pesawat tempur modern seperti Rafale, menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan nasional Peru. Pemerintah Peru juga harus memastikan bahwa pembelian jet tempur ini selaras dengan kebijakan luar negeri mereka yang lebih luas. Hubungan Peru dengan negara-negara besar di dunia, termasuk AS, Cina, dan Rusia, akan mempengaruhi keputusan akhir mengenai kesepakatan ini. Mengingat pentingnya pengaruh diplomatik di kawasan ini, pemerintah Peru mungkin perlu menyeimbangkan antara mendapatkan teknologi canggih dengan mempertahankan hubungan yang baik dengan mitra-mitra internasional lainnya. Selain itu, meskipun Rafale menawarkan banyak keunggulan dalam hal teknologi dan kemampuan tempur,
masalah biaya tetap menjadi pertimbangan besar. Biaya pengadaan, pemeliharaan jangka panjang, dan pelatihan personel memerlukan investasi yang signifikan. Oleh karena itu, Peru harus memastikan bahwa mereka dapat menangani biaya ini tanpa merusak stabilitas fiskal negara. Opsi pembiayaan yang fleksibel dan bantuan dari pemerintah Prancis bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, meskipun kesepakatan antara Dassault Aviation dan Peru belum tercapai, tawaran Rafale ke Peru menandakan adanya potensi aliansi strategis yang lebih erat antara kedua negara. Jika kesepakatan ini berhasil, selain meningkatkan kemampuan tempur Peru, hal ini juga dapat membuka peluang bagi perusahaan Prancis untuk memperluas jejaknya di pasar pertahanan Amerika Latin. Ini akan menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Rafale sebagai pilihan utama di kawasan yang sebelumnya didominasi oleh jet tempur buatan AS dan Rusia. Dengan segala tantangan yang ada, perhatian kini tertuju pada langkah berikutnya dalam negosiasi ini dan apakah Dassault Aviation akan berhasil memenuhi ekspektasi Peru. Keberhasilan atau kegagalan dalam negosiasi ini akan memberikan dampak yang signifikan pada lanskap pasar pertahanan global, terutama di Amerika Latin. Jika Peru memilih untuk mengakuisisi Rafale, ini akan menandai masuknya pesawat tempur buatan Prancis ke kawasan yang sebelumnya lebih memilih pesawat buatan Amerika Serikat dan Rusia. Hal ini juga bisa mendorong negara-negara lain di Amerika Latin, seperti Brasil, Chili, atau Argentina, untuk mempertimbangkan Rafale sebagai pilihan alternatif dalam memperkuat kemampuan militer mereka. Keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagaimana negara-negara kecil di dunia dapat mengakses teknologi canggih melalui diplomasi dan kesepakatan pertahanan yang menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan dengan kemungkinan akan mendapatkan keuntungan lebih dari kesepakatan ini, mengingat pesawat Rafale tidak hanya canggih dari segi teknologi tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat fleksibel dalam berbagai misi. Rafale dapat digunakan untuk berbagai operasi, termasuk misi udara ke udara ke darat, serta misi pengintaian dan serangan jarak jauh. Selain itu, kemampuan pesawat ini untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan medan yang sulit membuatnya sangat cocok untuk medan tempur di Amerika Latin yang terkadang memiliki geografi yang kompleks. Namun, proses akuisisi pesawat tempur semacam Rafale memerlukan lebih dari sekadar pembelian pesawat itu sendiri. Pemerintah Peru harus merencanakan integrasi sistem pertahanan udara secara keseluruhan, termasuk latihan rutin, penyediaan suku cadang, dan pengembangan infrastruktur pemeliharaan. Oleh karena itu, investasi dalam pengadaan pesawat tempur tidak hanya terkait dengan biaya pesawat, tetapi juga terkait dengan penguatan sektor pertahanan yang lebih luas. Selain itu, ini juga bisa membuka peluang bagi sektor industri pertahanan Peru untuk berkembang. Jika Peru mendapatkan akses ke teknologi canggih dari Dassault Aviation, mereka bisa mengembangkan kemampuan manufaktur dan pemeliharaan pesawat yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat menguntungkan ekonomi negara. Ini menjadi langkah menuju kemandirian dalam bidang pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar lainnya.